Sekali lagi saya katakan bahwa tugas dan tanggung jawab ini yang sifatnya transisional saja, sesuai yang disampaikan dan digariskan dalam MDP ini cuma 3 hal. Yaitu yang pertama, merancang dan mempersiapkan pelaksanaan muktamar definitif nantinya. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa Partai Bulan Bintang berada pada poros kekuasaan nantinya dalam konteks komunikasi, negosiasi ataupun diplomasi dengan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah presiden terpilih, untuk bagaimana kita memastikan bahwa Partai PBB adalah salah satu partai yang mengendorse terpilihnya Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, untuk setidak-tidaknya kita berada pada satu entitas yang barangkali tidak dilupakan. Dengan demikian maka tentunya kepentingan Partai PBB ini bisa kita perjuangkan secara bersama-sama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, potensi dalam partai ini kita harus perhatikan secara benar. Ada kita punya Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada juga barangkali nanti kita usulkan beberapa pihak yang dianggap kompeten dan mempunyai kapasitas. Akan kita pikirkan secara bersama-sama, kita akan duduk menumpuk bersama-sama. Kita juga akan meminta saran pendapat ketua dari Pak Yusril sebagai sesepuh atau sepuh dari pendiri partai ini, selaku pendiri partai ini. Tidak ada yang berjarak antara kami dengan Bapak Ibu sekalian ataupun mungkin dengan suku-suku kita. Senantiasa kita akan meminta nasihat-nasihat, pandangan-pandangan, pikiran-pikirannya untuk membangun partai ini ke depan. Sekali lagi saya katakan bahwa partai ini tidak bisa diatur ataupun diselesaikan oleh seorang diri secara individual, tapi membutuhkan dukungan, supporting dan kerjasama yang baik antara seluruh komponen yang ada dalam Partai Bulan Bintang. Kita sebagai suatu keluarga besar, saya berharap sungguh bahwa tak henti-hentinya kita pikirkan, kita melangkah secara bersama-sama, dan insya Allah kita akan menciptakan satu iklim demokrasi, satu iklim yang kira-kira egaliter, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Marilah kita sama-sama menciptakan suasana itu. Spektrum demokrasi akan kita kedepankan dengan cara bersama-sama memecahkan, bersama-sama memutuskan, dan bersama-sama pula kita melangkah kemana yang akan kita langkah. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian ini merupakan satu pernyataan singkat saja. Kita bismillah ke depan karena tugas dan kewenangan ini juga sangat singkat, tidak panjang-panjang amat, dan saya juga tidak inginkan untuk berpanjang-panjangnya. Karena yang saya katakan tadi bahwa membangun partai bukan hal yang gampang dan mudah, membutuhkan energi dan konsentrasi yang tidak sedikit. Pasti kita akan korbankan pekerjaan-pekerjaan profesional yang lain ataupun sebagai akademisi, karena pada hakikatnya harus kembali untuk membangun partai ini dengan sebuah kesungguhan. Dengan demikian pasti ada yang kita korbankan. Makanya saya katakan bahwa semoga amanat ini bisa kami selesaikan secara paripurna dan dalam waktu yang tidak lama, supaya nanti bisa mampu menghantarkan proses transisi ini pada satu muktamar yang terutama yang lebih baik. Saya meyakini sungguh bahwa seluruh potensi anak keluarga besar PBB ini masih sangat banyak untuk kita harus menjadi ketua umum, sangat banyak sekali nantinya. Insya Allah kalau nantinya pasca pilkada sudah banyak yang menjadi kepala daerah, atau mungkin insya Allah nanti setelah tanggal 20 Oktober 2024 ada yang 2 atau 3 orang jadi menteri atau wakil menteri dari partai ini. Maka dengan demikian kita akan bermuktamar dalam suasana yang berbangga diri. Kita bermuktamar dalam situasi yang sangat bertenaga, karena kita tentunya berdiri tegak dengan satu kehormatan yang tinggi, karena kita mempunyai jabatan orang-orang yang ada di jabatan-jabatan publik seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu pikiran dan resiko di balik pertimbangan kenapa sampai Prof. Yusril harus mengatur transisi dan sedemikian rupa itu, semata-mata karena pertimbangan itu. Adalah pelaksanaan muktamar ke depan betul-betul kita bangun dalam satu suasana yang penuh dengan harga diri dan kehormatan seperti itu. Tapi disampaikan pada awal-awal MDP ini. Mungkin itu yang dapat saya ketengahkan pada saat ini. Saya sangat menaruh hormat dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sekjen, yang barangkali juga kita telah memperlihatkan keluasan dan kematangan kita dalam berdemokrasi pada malam hari ini. Ini bukan saja persoalan kalah menang, tapi setidaknya kita telah meletakkan satu fondasi awal sebagai sebuah legacy bahwa berbeda pendapat ataupun mungkin ada perbedaan pandangan dan seterusnya dapat kita selesaikan dalam satu komitmen dan satu kesepakatan yang tentunya penuh dengan kedewasaan dan rasa hormat antara satu dengan yang lain. Saya sangat menghormati Pak Sekjen sebagai orang yang barangkali sudah punya pengalaman jam terbang yang sangat tinggi, sudah banyak berbuat untuk meletakkan dasar-dasar yang sangat penting bagi perjalanan partai ini, terutama pada saat pelaksanaan menghadapi masa-masa kritis, di mana pada tahun 2020 seperti disampaikan oleh Prof. Yusril tadi,
Tidak gampang untuk orang memimpin partai dalam suasana yang demikian itu. Tidak gampang untuk kira-kira Pak Sekjen memainkan peran untuk menjembatani antara partai harus eksis atau mati di tengah-tengah pandemi COVID yang sangat ganas pada saat itu. Dengan demikian itu merupakan sesuatu hal yang kita apresiasi secara tinggi ya. Dan setinggi-tingginya saya sangat memahami soal seperti itu. Dengan demikian saya berharap itu bahwa marilah sama-sama kita membangun partai ini dengan hati, membangun partai ini dengan satu kesungguhan dan satu komitmen yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.